Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham sektor batubara lagi ya teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang belum sempat koleksi di saham sektor batubara ya. Ada pertanyaan, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk masuk ke sebuah saham yang sektor batubara ya. Kalau masuk di posisi sekarang apakah harganya ketinggian atau kita tunggu koreksi ya? Karena beberapa hari ini saham sektor batubara sudah mulai merangkak naik ya teman-teman. Nah ini kaitannya dengan isu terdekat dari suatu saham ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya saham sektor batubara ini kan dividennya cukup besar ya. Sehingga dengan dividennya cukup besar itu menarik para investor untuk segera masuk ya, terutama yang suka trading maupun scalping ya. Jadi makanya ketika tiba-tiba isunya positif itu nggak serta-merta harga sahamnya naik ya di hari itu ya, bisa naik kemudian kena profit taking bisa turun ya, karena yang trader-trader itu ya. Tapi kalau teman-teman investing ya atau dividen investing, teman-teman gak perlu khawatir ya dengan naik turunnya sebuah saham. Teman-teman tetap fokus saja pada jumlah lot yang ingin dicapai ya. Jadi sebagai contoh misalnya saham ITMG ini ya. ITMG ini satu minggu ini naik dari hampir 1000 poin ya. Berapa ini ya? 27125 dikurangi 26225. 3,4% ya naiknya. Kalau satu bulan naiknya lumayan nih teman-teman. 27125 dikurangi 25775. Wih. Dibagi 25775. 5,2%. 3 bulan udah naik tinggi. 6 bulan naik turun, ini hampir sama dengan 6 bulan yang lalu ini. Nah, kalau 1 tahun masih turun ini dari 34.000 masih turun 7.000 poin ya. Nah kalau teman-teman dividen investing ini saat kemarin dapat dividennya bisa masuk lagi di harga bawah ini ya, di 22.000 ya. Dividennya cair 18 April. Jadi 18 April cair. Ini ya sekitar ini 18 April cair. Kemudian turun terus sampai di bulan Juni ini kalau nggak salah. Ini karena harga batubara rontok nih teman-teman. Habis itu naik lagi ya. Nah, kalau kita mau masuk ke suatu saham sektor batubara, momen yang paling tepat adalah saat setelah kumdit teman-teman. Jadi setelah kumdit itu biasanya harga sahamnya itu kan turun ya. Nah, tiap saham beda-beda ya, turunnya bisa dalam banget ya, seperti ITMG ini kan turunnya dalam banget nih. Dan turunnya nggak mesti dalam jangka pendek ya, biasanya kan ada yang turun cuman sebulan 2 minggu gitu kan. Begitu dividennya cair dia akan naik. Tapi ITMG ini enggak, ternyata dia turunnya cukup dalam. Nah ini kalau kita masuk di 22.000 maka ini sudah profit ya.
Jadi kalau kita fokus di sini, maka kita akan menghemat banyak nih. Kalau kita masuk misalnya di harga 22.000 nih ya. Kalau kita beli di 31.000 ini kan coba. Misalnya kita dapat dividen berapa itu? Dapat dividen 6416. 6416 kali, misalnya kita punya berapa, 100 slot misalnya, kali 100, ini kita dapat 64 juta ya kalau 100 slot. Nah kemudian harganya turun di ini di awal-awal dividen cair di 31.000 ya, anggap aja di 31.000 dibagi 31.000 dibagi 100, dapat 20 lot teman-teman. Tapi kalau kita belinya di harga 22.000 ya, ini dapatnya lebih banyak lot ini. Ini tadi harganya berapa nih, kali 31.000 ya, kali 100 dibagi 22.125 dibagi selisih 8 lot, kan lumayan. Jadi saat-saat setelah kumdit itu adalah saat-saat yang tepat untuk membeli dividen. Terus kemudian ini naik lagi, ada lagi dividen di bulan apa ini? Di bulan September ya, 12 September. Nah, mendekati September ini naik ya di hampir 30.000 ini. Nah, setelah itu turun lagi. Nah, ini dividennya cair ini kan di bulan Oktober kalau nggak cair. Kita tunggu aja sampai betul-betul sahamnya turun di bawah, baru kita ambil. Nah ini lebih efektif ya. Nah saham apa lagi ya? Adaro, coba kita cek. Adaro ini dividennya bulan Mei ya, 23 Mei. Wih, ini naiknya ini anjloknya juga turun banyak nih. Ini berarti sama ini sentimennya. Jadi harga batubara kayaknya ini rontok nih. Ini di bulan Mei Adaro turunnya cukup banyak nih, dari harga 3.000 ke 2.000, ada 1.000 poin ya, hampir 30% nih turunnya. 30%, setelah itu naik lagi menjelang dividen di bulan apa ini? Desember. Jadi menjelang Desember naik lagi, kemudian setelah pembagian dividen turun lagi. Tapi ini naiknya sampai Oktober ya, Oktober naik kemudian turun lagi. Jadi di posisi-posisi pada saat turun ya, setelah pembagian dividen, ini teman-teman bisa incar ya. Nggak harus pas kumdit ya, mungkin bisa nunggu beberapa saat setelah kumdit ya, karena bisa jadi dia turun lagi ya. Kalau teman-teman ragu ya, masuknya bertahap ya, misalnya ketika selesai kumdit kemudian harga sahamnya turun beberapa hari, tunggu kok masih turun lagi, ya udah beli sebagian, kemudian kalau turun lagi beli lagi sebagian. Jadi saat yang tepat seperti itu. Sehingga kalau kita beli di harga murah ini ya, misalnya di harga 2.000, sekarang tuh sudah jadi hampir 10% ya. Berapa ini? 2040 2480 bagi 2040 21%. Udah naiknya udah 21%. Kalau kita jual di harga ini yang tertinggi ini di bulan Oktober ini ya, udah naik lumayan itu. Di 28 berapa itu?
Kalau pakai ini lebih enak nih. Nah ini di bulan September ini ya, di harga 2990 ya, tertinggi ya. 2980. 2980 ini 2010 ya, terendah di 2010. Wih, jadi ini turunnya dalam ini di bulan April sampai dengan bulan Mei ya. Ini kayaknya harga batubara rontok ini. Nah, saat rontok seperti ini teman-teman nggak usah bimbang ya, justru siap-siap mau ngambil di harga bawah, sehingga nanti jumlah lot yang kita punyai akan lebih besar ya. Kalau dengan jumlah lot yang kita punyai lebih besar, maka potensi dividennya juga akan besar yang kita peroleh ya. PTBA coba kita cek. Ini PTBA setelah kumdit ya longsor. Oh, ini kalau PTBA langsung serok nggak masalah nih teman-teman. Tapi ini bulan apa ini ya? Yang bulan Mei ya. Oh sama, bulan Mei juga turun lagi nih. Nih bulan Mei naik, April naik, akhir April, kemudian Mei turun. Terus habis itu turun lagi ya, turun di sini. Bulan Mei kemudian naik lagi. Bulan Juni turun lagi. Jadi memang kita fokus saja ya di ketika harga saham yang kita bidik ya, kita tambah jumlah lotnya. Nah, nanti kalau dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya terus seperti itu. Selama tidak kita jual ya kita nggak akan rugi teman-teman, karena kita fokus di dividen. Nggak usah mikirin harga sahamnya yang naik turun, tetapi kita fokus di dividen ya. Untuk masuknya lagi atau nambah muatan ya kita tunggu momen-momen yang paling tepat ya, yaitu saat-saat setelah pembagian dividen atau setelah kumdit ya. Setelah kumdit bisa tunggu sampai harganya mentok di bawah, ada pantulan cukup kuat, baru kita masuk. Itu lebih efisien ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.